Baik, kita akan lanjutkan video kita. Sebelumnya kita sudah berhasil memasukkan reservasi. Lalu kita akan lihat di map dulu ya. Ini reservasi yang kita buat tadi. Langsung kita check in kan, Mr. John Bon Jovi. Lalu ini reservasi untuk besok. Jadi kalau kita cek lagi di room availability, jadi today, hari ini tanggal 24 November, ada occupied 1, besoknya ada 3, tanggal 26 3, lalu 2. Kalau kita lihat di room mapping, ini cocok. Hari ini tanggal 24 ada 1, tanggal 25 ada 1, 2, 3, berikutnya juga 3, lalu tanggal 27 ini 2 sampai tanggal 29, tanggal 30 kosong. Kita lihat. Tanggal 30 udah kosong lagi, sampai tanggal 29 aja ada. Baik, kita lanjutkan di menu front desk dulu. Reservasi sudah. Guest in house, jadi guest in house-nya hanya 1, Mr. John Bon Jovi. Lalu kita room map sudah. Room map di sini sama dengan yang di sini ya. Sudah. Lalu expected arrival today ini tidak ada karena kita udah check in kan. Jadi kita bikin aja reservasi baru lagi supaya tanggalnya hari ini. Namanya Oke, kita kasih data segitu aja, kita simpan. Lalu kita bikin satu lagi reservasi untuk besok di tanggal, sudah ada dari saya. Nah, kita cek sekarang reservasi untuk hari ini, berarti dia expected arrival today ya, ada Kemang Merta ini. Jadi ini reservasi yang akan check in hari ini. Expected actual departure today, jadi hari ini apakah ada yang check out? Tidak ada, karena kalau kita lihat di room mapping ini dia check outnya besok nih, 1 hari ini koma. Kalau kita hover mouse-nya, dia akan kelihatan nama tamunya nih, Kemang Merta. Karena dia cuma 1 hari kan, pendek ini, nggak cukup teksnya. Lalu menu apa lagi di sini? Actual departure nggak ada. Out of order. Nah, kita akan coba out of order. Misalnya salah satu kamar kita blok karena ada renovasi, atau bisa misalnya AC-nya rusak dan lain sebagainya, berarti housekeeping, kalau ada bagian housekeeping, biasanya housekeeping yang memblok out of order. Jadi caranya kita new, misalnya kamar 201 ini kita akan blok dari hari ini sampai tanggal katakanlah 27. Ini 3 hari karena blok, karena ada perbaikan AC atau cat kamar atau perbaikan plafon yang bocor dan lain sebagainya. 01 tadi 3 hari out of order reason, alasan untuk kita blok service AC dan lalu kita save. Out of order reason
sudah berhasil di set. Kita kembali cek di room mapping. Nah, 201 ini dia akan ke blok berwarna coklat tua ya, out of order. Jadi ini ada keterangannya servisasi dan cat ulang kamar. Nah, kalau kita hover dia akan kelihatan lebih lengkap tulisannya. Di sini karena dia tidak cukup. Nah, sudah. Out of order guest history ini hanya menampilkan history dari tamu-tamu yang menginap di sini. Nah, guest in house sudah, report map sudah, report morning. Nah, ini guest in house list today. Ini berupa report yang bisa di print. Dia sama seperti tampilan guest in house dalam layar, cuman di sini bisa di print ya. Nah, ini untuk tombol untuk download, ini untuk tombol untuk print. Jadi report morning ini ada expected arrival sama seperti tadi, cuma ini bisa di print nomor. Lalu expected departure karena nggak ada kan, dia kosong. Jika kita print nih expected arrival tomorrow ini, nah dia akan ada dua ini sesuai dengan di mapping ini. Tomorrow yang hari ini sudah check in, jadi ada dua expected arrival for tomorrow. Ini dua kamar maksudnya, dengan satu grup reservasi. Lalu report yang lain juga actual arrival today. Nah, actual arrival ini maksudnya jika ada beberapa reservasi hari ini, misalnya ada 5, tapi yang sudah check in 2, dia akan kelihatan 2. Ini karena ada 1, dia hanya 1 yang aktual yang sudah check in. Jadi yang merah ini yang in-house sudah check in, yang komang ini belum check in. Tapi kalau kita lihat availability-nya ada 2 di tanggal 24 di hari ini. Ada 3, maaf, ada 3 termasuk OO nya ini. Jadi di blok OO 1 jadi ada 3 yang terpakai lah gitu kamarnya, jadi sisanya 70% kosong. Jadi yang kosong ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 70%. Nah, itu report yang lain juga hampir sama. Lalu kalau kita lihat di folio tamunya ini, yang ini masih kosong karena dia belum ada belum ada cas untuk kamar ini. Cas itu nanti kita dari sini, dari audit auto posting room chart, dia akan posting ke folio ini sesuai dengan room rate nya tadi. Room rate itu kita bisa lihat di sini di daily room conceit ya, ini Mr. John Bon Jovi itu tadi rate nya 750.000, tapi kita belum posting. Biasanya posting itu dilakukan night audit
tengah malam, karena kalau semua yang tamu check-in hari itu sudah check-in. Baik, sekarang kita akan coba melakukan auto posting room chat ini karena ada hanya satu kamar, saya akan check-in kan yang satu lagi yang Pak Komang Merda ini rate-nya 350 check-in. Kalau kita lihat di Gasin House, di folionya Pak Komang juga balance-nya masih kosong. Nah, jadi kalau ada dua cara kalau kita tidak mau pakai yang di sini, yang auto posting net audit itu, atau kalau ada tambahan charge lain, misalnya tamu makan di restoran, karena ini tidak terkait dengan modul point of sale restorannya, jadi kita bisa chat di sini. Ada chat tambahan apa, misalnya meal, atau ada kesalahan bisa di adjustment room atau adjustment meal. Kalau ada dia makan tambahan yang perlu di chat, kita bisa chat di sini. Atau room chatnya mungkin dia ada upgrade, bisa kita tambahkan di sini. Baik, kita akan coba yang auto posting room chat ini. Jadi 350 ini akan masuk ke folionya ini ke sini. Lalu yang ini 750 rate-nya ini akan masuk ke folio ini setelah kita melakukan auto posting. Baik, kita coba. Are you sure you want to posting room chat? Oke. Dan total 2 record room chat successfully posted. Jadi sudah berhasil dia memposting 2 kamar, 2 room chat. Jadi coba kita lihat di sini, Komang Mertonnya harusnya ada charge di folionya sebesar 350. Betul. Lalu si Mr. John Bon Jovi ini juga harus ada di folionya 750.000. Nah, begitulah cara kita memposting. Kalau misalnya ada 20 kamar, lumayan ini membantu kita sehingga tidak manual satu-satu kita posting ke folionya tamu. Baik, kita lanjut. Untuk report-report ini saya rasa ya hampir sama semua. Audit sudah. Yang setup ini yang belum saya bahas, yang ini seharusnya di awal sih, tapi nggak apa-apa, kita bahas sekarang. Setup untuk room aja sih ini. Sebelum kita memasukkan room, berapa room ada, kita buat tipenya dulu. Room type-nya ada berapa. Misalnya yang existing ini katakanlah ada 3 room type dia punya. Haki untuk Queen, HWT untuk Hollywood Twin, RLT untuk Real Twin. Jadi ada 3 tipe kamar yang dia punya. Kalau kita mau tambahin lagi, bisa kita plus di sini. Misalnya saya tambahin tipe baru, PC Wing Beach Wing. Misalnya dia kamar itu dekat pantai. Jadi dia ada tipe kamar baru. Lalu setelah tipe room facilities ini juga bisa kita tambahkan. Sementara ini ada AC, hair dryer, seperti towel, TV. Misalnya saya tambahin satu lagi, katakanlah kipas angin. Sip. Nah, setelah kita setting room type sama fasilitasnya, baru kita ke room setup. Ini karena misalnya saya tambahin room baru katakanlah 206, tipenya ini bedswing yang saya bikin tadi. Bedswing fasilitasnya apa aja, bisa AC,
bisa TV, bisa ini kipas angin yang tadi saya buat. Kalau sudah ada AC kan tidak mungkin dipasang ini misalnya kalau kita hapus, kita klik di sini dia akan terhapus, lalu hair dryer dan sebagainya. Ini bisa kita save, otomatis nanti di rumah availability ini ada tambahan 1 kamar lagi, 11 room dia jadinya. Yang tadinya kita punya 10 room jadi 11 room. Itu di room mappingnya juga begitu, jadi ada tambahan 1 kamar lagi 206. Jadi prosentasenya pun akan berubah dia sesuai dengan jumlah kamar ini. Lalu yang belum saya bahas ya, oke, sudah semua. Ini cuma tampilan. Ini ada QR code namanya. Kita bisa, kalau kita mau pakai dari HP, kita bisa scan QR code ini, dia akan arahkan kita ke site tempat kita menyimpan aplikasi ini. Yang lupa juga saya bahas, aplikasi ini menggunakan single page application, sehingga ketika kita klik di room map misalnya dia tidak ada loading, sehingga ini aplikasinya sangat cepat. Dia tidak ada loading di sini. Misalnya kembali ke room map, dia tidak ada loading. Baik, demikian cara penggunaan aplikasi ini. Aplikasi ini membantu bagian reservasi untuk mempermudah pekerjaannya. Ya, mungkin ada kekurangan report nanti bisa kami tambahkan lagi. Demikian tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya.